Kuliah hari ini adalah pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan dengan materi sistem jaringan angkutan umum. Jaringan rute angkutan umum. Jadi ini merupakan sekumpulan lintasan rute yang individual ya. Jadi misalnya ketika Anda membayangkan jaringan angkutan kota di Kota Denpasar, itu merupakan jaringan rute angkutan kota yang meliputi sekumpulan lintasan dari rute-rute individual. Juga meliputi sekumpulan titik-titik perhentian dan beberapa terminal yang membentuk sistem prasarana angkutan umum secara keseluruhan. Selanjutnya ditinjau dari sistem pengoperasian angkutan umum. Suatu jaringan rute merupakan sekumpulan lintasan rute, titik perhentian dan terminal yang memungkinkan terjadinya pergerakan penumpang secara aman, efisien, dan efektif. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ya kondisi sistem angkutan umum saat ini sangat terpuruk. Nah ini justru merupakan suatu tantangan ke depan ya, Anda mendalami bidang transportasi, bagaimana caranya untuk mengembalikan peran dari angkutan umum. Kalau kita melihat ya di negara-negara barat, bagaimanapun kayanya satu negara, mereka tidak akan bisa survive dari permasalahan lalu lintas apabila tidak menerapkan angkutan umum. Dengan demikian, maka setiap kota di dunia itu perlu untuk menerapkan sistem angkutan umum. Justru angkutan umum ini menjadi backbone ya, tulang punggung dari sistem transportasi darat di suatu wilayah perkotaan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peranan sistem angkutan umum, Anda juga perlu memahami terlebih dahulu bagaimana kemudian menyusun suatu jaringan rute angkutan umum. Jadi tadi sudah disebutkan sekumpulan lintasan rute, jadi yang terdiri dari berbagai trayek ya. Misalnya yang berbasiskan terminal Kreneng, ada trayek Kreneng Sanur, Kreneng Sangla, kemudian Kreneng Ubung, dan sebagainya. Kemudian juga yang berbasis Ubung, ada Ubung Sangla, kemudian Ubung Kreneng, dan trayek-trayek lainnya. Nah itu semua sekarang sudah tidak aktif lagi beroperasi. Jadi dulu sekitar tahun 1980-an itu sempat angkutan umum menjadi primadona dari masyarakat. Selanjutnya juga di dalamnya terdapat titik-titik perhentian, halte, kemudian juga terminal. Jadi karena ini merupakan trayek tetap dan teratur, berarti dia ada asal tujuan trayeknya antar terminal. Jadi seperti tadi misalnya Kreneng kemudian dengan Ubung. Atau tujuan aktivitas tertentu ya seperti Rumah Sakit Sanglah, jadi Kreneng Sanglah. Dulu juga ada Kreneng Gajah Mada, karena Gajah Mada merupakan pusat aktivitas di kota Denpasar dulu ya, sebelum ada berkembangnya demikian pesat, swalayan dan sebagainya. Hanya ada Jalan Gajah Mada yang merupakan pusat aktivitas. Sehingga pada saat itu angkutan umum masih diminati. Sistem jaringan rute yang ada dalam suatu perkotaan biasanya dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, jaringan rute yang terbentuk secara evolutif. Jadi pembentukannya ini dimulai oleh pihak pengelola individual secara sendiri-sendiri. Jadi misalnya Anda yang ingin mengupayakan menjadi pengusaha angkutan umum, Anda mencoba untuk melayani suatu trayek tertentu. Jadi Anda misalnya melihat ada demand dari Kreneng menuju ke Sanur. Jadi Anda memberikan layanan sebagai pengusaha Kreneng Sanur. Kemudian ketika ini mungkin sudah berjalan dengan baik, baru kemudian ditetapkan. Jadi dia terbentuknya secara evolutif, di mana inisiasinya adalah dari pihak individu.
Kemudian jaringan rute yang terbentuk secara simultan. Jadi secara simultan ini siapa kemudian yang merencanakan? Nah, biasanya jaringan rute ini direncanakan oleh pemerintah. Jadi nanti ada SK-nya ya. Kalau angkutan kota di Kota Denpasar tentu ada SK trayek untuk dari wali kota. Kalau dia nanti Sarbagita, SK-nya dari gubernur. Jadi SK jaringan trayeknya. Jadi jaringan itu dikaji ya, dikaji berdasarkan potensi demand yang ada. Nah, bagaimana cara nanti menyusun suatu jaringan rute angkutan umum? Nah, itu kita akan pelajari berikutnya. Di samping pemerintah ataupun mungkin swasta ya, ada misalnya pengusaha angkutan umum yang berminat untuk mengembangkan jaringan rute, itu juga bisa. Atau sekelompok individual, mereka bergabung menjadi satu, membentuk sebuah jaringan rute angkutan umum. Jadi itu juga bisa. Ada berbagai konfigurasi jaringan rute. Jadi maksud konfigurasi ini sebaran spasial dari lintasan rute. Jadi bagaimana sebaran spasial ini maksudnya bagaimana penarikan dari jaringan rute angkutan umum dalam satu wilayah kota. Spasial itu ruang ya. Dalam satu ruang wilayah kota. Bentuk konfigurasi jaringan rute dari sekota sangat penting ditinjau dari kualitas pelayanan yang dihasilkan. Konfigurasi sangat berpengaruh pada beberapa hal. Yang pertama, persentase daerah yang dapat dilayani oleh sistem angkutan umum, jumlah perhentian atau lintasan atau transfer yang diperlukan dari asal ke tujuan, misalnya berapa kali harus berpindah moda dari asal ke tujuan. Selanjutnya, pengaturan frekuensi dan jadwal operasi. Yang keempat adalah lokasi terminal. Jadi, tipe konfigurasi yang akan kita pilih atau sesuai dengan karakteristik atau jaringan jalan perkotaan, itu akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Ya. Secara membentuk dasar dari jaringan rute ada 5 bentuk. Jaringan berbentuk grid. Grid ini berbentuk peta ya. Berbentuk peta kalau kita lihat dari misalnya foto udara ya dari atas ataukah dari Google, misalnya kita lihat Google Earth, jaringan jalannya berbentuk seperti peta-peta sawah. Jadi itu disebut sebagai jaringan grid ya. Ketika jaringan jalan di sebuah wilayah kota itu memang bentuknya grid, ya maka jaringan angkutan umumnya juga akan mengikuti jaringan berbentuk grid. Kemudian ada yang jaringan berbentuk linier ya. Apabila satu wilayah kabupaten atau kota itu memang jalannya linier, misalnya dia berada di pinggir pantai ya, seperti Kabupaten Jemberana misalnya. Jadi dia berada di sepanjang pesisir pantai selatan memanjang dari barat ke timur, sehingga ini menjadi linier. Jaringan trayeknya juga menjadi linier. Demikian juga jaringan trayek yang di Kabupaten Buleleng ya, dia linier dari barat ke timur. Tapi di perkotaannya dia akan menyesuaikan dengan sistem jaringan wilayah perkotaannya. Kemudian ada yang berbentuknya radial ya. Radial ini maksudnya adalah menjari ke arah luar ya. Jadi membentuk suatu jari-jari atau batang-batang ke arah luar. Jadi ada satu pusat di tengah-tengah, Taka Central Business District di tengah-tengah. Kemudian layanan angkutan umum itu ada yang ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ada yang ke barat. Jadi menjari ke segala arah. Itu sistem radial. Sedangkan yang modifikasi radial, ini sistemnya itu adalah sama seperti radial. Hanya saja ditambahkan adanya jalan lingkarnya. Jadi nanti ada ring road-nya, jalan lingkar dalam, jalan lingkar luar. Kemudian jaringan yang berbentuk teritorial. Jadi jaringan ini adalah melayani satu teritori atau wilayah tertentu. Jadi misalnya ke arah utara jaringan melayani Kecamatan Denpasar Utara, ke arah timur melayani Kecamatan Denpasar Timur, selatan melayani Kecamatan Denpasar Selatan, demikian seterusnya. Jadi nanti tetap bertemu di tengah-tengah, itu suatu bentuk teritorial.
Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari jaringan grid ortogonal, jadi memungkinkan terbentuk jika struktur prasarana jaringan jalannya adalah grid. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pada karakteristik dari struktur grid ini, lintasan rute paralel mengikuti ruas jalan yang ada di pinggir kota satu ke pinggir kota lainnya. Dengan melewati pusat kota, itu CBD juga tempatnya di tengah-tengah. Jaringan terbentuk secara merata ke semua wilayah perkotaan. Walaupun tidak semua lintasan rute itu melalui pusat kota. Kemudian jaringan linier terjadi karena bentuk kotanya linier ya, sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kota ini biasanya terbentuk sebagai kelanjutan dari ribbon development pada jalan arteri. Jadi seperti jalan Denpasar Gilimanuk ya, itu terjadi ribbon development, jadi pembangunan di kiri kanan jalan mengikuti daripada sepanjang pinggir jalan arteri. Selanjutnya jaringan radial. Jadi struktur radial ini ya banyak ditemui di kota-kota di dunia ya, karena mungkin struktur jaringannya dari awal sudah dipolakan berbentuk radial. Terutama pada kota-kota yang tumbuh secara evolutif ya, berkembang dulu pusat kotanya CBD di tengah-tengah kota kecil, kemudian secara radial ini menjari ke arah pinggiran ke arah luar. Sehingga membentuk suatu struktur jaringan yang radial. Struktur jaringan berbentuk radial itu berorientasi ke daerah Central Business District atau pusat kegiatan kota atau CBD yang letaknya di tengah-tengah kota. Semua rute yang ada dalam jaringan radial menghubungkan pinggiran kota dengan pusat kota. Jadi secara menjari tadi. Selanjutnya jaringan teritorial. Jadi membagi daerah pelayanan berdasarkan beberapa teritori atau wilayah. Selanjutnya semua lintasan rute bertemu pada satu titik yang dapat digunakan sebagai titik transfer. Jadi sama seperti tadi, ada yang pelayanan ke arah dari pusat kota Denpasar ke utara, Kecamatan Denpasar Utara, kemudian ke selatan, Kecamatan Denpasar Selatan. Kalau ada yang ingin bergerak dari Denpasar Utara ke Denpasar Selatan, dia titik transfernya ada di tengah-tengah. Titik transfer yang dimaksud di sini biasanya merupakan daerah pusat kegiatan cukup tinggi, pusat pertokoan atau pusat kegiatan sosial budaya. Selanjutnya jaringan modifikasi radial. Jadi merupakan modifikasi sistem jaringan radial yaitu menambah lintasan rute yang menghubungkan antara sub pusat kegiatan dan juga antara sub pusat kegiatan dengan CBD. Orientasi lintasan rute tidak lagi terpusat ke CBD karena adanya tambahan jaringan lingkar. Jadi seperti tadi ada lingkar dalam, ada lingkar luar. Ini pola radial adalah seperti ini ya. Ini maksudnya pusatnya CBD di tengah-tengah, jaringannya menjari ke arah luar seperti ini. Kemudian pola ring radial atau modifikasi radial itu ada jalan melingkarnya. Ini adalah pola grid ya. Selanjutnya ada pola-pola lainnya juga ada ya, pola spin, heksagonal, pola delta dan sebagainya. Jadi banyak pola-pola daripada sistem jaringan jalan dari suatu kota. Sehingga pola sistem jaringan inilah juga akan pola sistem jaringan angkutan umum ini akan mengikuti struktur daripada sistem jaringan jalan yang ada. Nah, ini antara lain ya, pola-polanya kita lihat ada pola radial menerus, radial tidak menerus, kemudian ada juga radial konsentris, ada linear, ada grid iron menerus. Nah, ini contoh dari DKI Jakarta ya. DKI Jakarta kalau kita melihat polanya cenderung dia berbentuk pola ring radial. Walaupun dia kombinasi di dalamnya juga berupa pola grid ya. Dicirikan dengan adanya Central Business District itu ada di pusat kota di tengah-tengah. Kemudian ada jalan lingkar dalam, ada jalan lingkar luarnya. Kemudian jaringan jalan dari dalam juga menjari ke arah luar, berbentuk radial.
Jadi ini adalah radial menjari ke arah luar, kemudian jalan lingkar membentuk ringnya. Sehingga ini adalah pola ring radial atau modifikasi radial. Kriteria perencanaan rute dari angkutan umum. Jadi yang pertama hendaknya mampu membangkitkan kebutuhan pergerakan penumpang travel demand dengan jumlah minimal tertentu. Artinya, ketika kita merencanakan trayek, anggap kita sebagai pengusaha ingin kemudian mengimplementasikan rute trayek angkutan kota. Rutenya kira-kira kemana? Tentu kita akan identifikasi kira-kira di mana ramainya penumpang, di mana permukimannya padat, di mana banyak ada sekolah, di mana ada aktivitas, swalayan, pasar, dan sebagainya. Jadi kira-kira itu yang kita sasar. Kemudian rute yang direncanakan hendaknya adalah sedemikian rupa sehingga tidak terlalu bertele-tele atau mempunyai route directness yang rendah. Maksudnya begini, jangan sampai rutenya terlalu mutar-mutar, belok ke kiri dulu, mutar dulu, ke barat, lagi ke timur, mutar lagi, ke selatan lagi, terus ke utara. Ini rutenya kacau ya, jadi tidak bertele-tele, tetapi uh, uh, to the point, ke arah yang dituju. Misalnya Kereneng Sanglah, jadi ini tidak lagi memutar uh, ke Renong dulu, kemudian balik ke Sanglah, tapi langsung dari asal ke tujuan. Rute yang direncanakan hendaknya merupakan rute yang unik, tidak overlap dengan rute lainnya. Jadi jangan sampai membuat rute yang sama-sama overlap ya. Misalnya Kereneng ke Sanglah, kemudian ada Kereneng ke Benoa. Jadi Kereneng ke Sanglah dengan Kereneng ke Benoa, ruas-ruas jalan yang dilalui itu banyak yang sama. Jadi ini rute yang overlap. Nah, overlap juga tidak selalu tidak diinginkan ya. Overlap juga diharapkan ada untuk perpindahan moda, tetapi jangan sampai terlalu banyak kesamaan rutenya. Rute yang direncanakan dapat memberikan kenyamanan penumpang, yaitu menghindari kondisi jalan yang jelek. Jadi kita upayakan untuk menghindari jalan-jalan yang rusak parah. Rute yang direncanakan hendaknya memiliki waktu tempuh yang memadai. Jadi jangan sampai nanti waktu tempuh di satu rute itu terlalu lama. Waktu tempuhnya yang kira-kira memadai. Rute yang direncanakan hendaknya mampu mempunyai image dan identiti yang jelas. Jadi image identity itu maksudnya adalah adanya pusat-pusat aktivitas. Jadi misalnya dari Kerenang kira-kira nanti turunnya di mana? Jadi turunnya di Tiara Dewata. Setelah dari Tiara Dewata turunnya di mana? Misalnya turunnya di kampus UNUD. Setelah kampus UNUD turunnya di mana? Pasar Sanglah. Jadi tiap rute yang dilalui itu ada aktivitas-aktivitas yang image identity yang jelas. Apakah pasar, universitas, rumah sakit, dan sebagainya. Rute yang direncanakan hendaknya mudah dicapai oleh sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Jadi diharapkan bahwa rute itu berada pada koridor yang memang koridor area permukiman masyarakat. Rute yang direncanakan hendaknya memperhitungkan biaya operasi pihak pengelola yang wajar. Jadi kalau kita sebagai pengusaha misalnya, tentu kita mencoba menghitung kalau misalnya mengimplementasikan trayek dari Kereneng ke Sanglah. Kira-kira penumpangnya siapa? Apakah ada sekolah di sekitarnya? Apakah ada swalayan, aktivitas di sekitarnya di mana terjadi adanya bangkitan perjalanan di rute tersebut? Kemudian dikaji potensi demand, kira-kira menguntungkan atau tidak apabila rute ini diimplementasikan. Jadi ada beberapa saya sudah sampaikan ya, pernah pada pertemuan pertama beberapa kakak kelas Anda mengambil tugas akhir itu merencanakan jaringan rute angkutan umum, khususnya angkutan pengumpan. Sekarang angkutan Transmetro Dewata itu dengan menggunakan bus sedang sudah diimplementasikan sehingga kewajiban kabupaten kota untuk membuat angkutan pengumpannya. Nah, itulah yang sedang dikaji oleh kakak kelas Anda.
Nah, ketika Anda merencanakan rute dari angkutan umum, bagaimana tahapannya? Yang pertama, kita identifikasi daerah pelayanan. Jadi kira-kira daerah pelayanan itu kalau kita lihat Kota Denpasar, ada bisa apakah berdasarkan wilayah, ataukah berdasarkan karakteristik tata guna lahan, apakah nanti daerah pelayanannya di mana ada permukiman, di mana ada sekolah, di mana ada aktivitas pasar, dan sebagainya. Kita identifikasi dulu daerah pelayanannya. Apakah sistem pelayanannya nanti berbasis kecamatan, Kecamatan Denpasar Utara, Timur, Selatan, Barat. Kemudian juga analisis dari kondisi prasarana jaringan jalan yang tersedia. Bagaimana ketersediaan prasarana jaringan jalannya? Apakah memadai untuk dilayani atau dilewati oleh angkutan umum? Selanjutnya yang ketiga, analisis potensi travel demand. Nah, ini ada teori perhitungan dari travel demand. Nanti travel demand itu maksudnya adalah calon penumpangnya. Jadi demand itu adalah nanti maksudnya orang yang akan menumpang angkutan umum. Bagaimana kita menghitung potensinya? Nanti dihitung berdasarkan koridor layanan 400 meter di kiri dan kanan jalan. Jadi totalnya 800 meter. Kemudian dihitung jumlah penduduk yang tinggal di pada koridor 400 meter kiri kanan jalan. Nanti ada juga memperhitungkan kepemilikan kendaraan bermotor pribadinya berapa dan sebagainya. Kemudian baru bisa diestimasi potensi jumlah penumpangnya. Berikutnya adalah penentuan koridor daerah pelayanan. Jadi kita tentukan koridor-koridor pelayanan seperti misalnya Tangsar Bagita, koridor pelayanan dari Batu Bulan, Nusa Dua. Jadi itu maksudnya adalah koridor daerah pelayanan. Kemudian identifikasi lintasan rute. Jadi dari Batu Bulan ke arah Nusa Dua, ini rutenya kira-kira melintasi mana? Apakah melintasi pusat kota Denpasar atau lewat jalan bypass Ngurah Rai? Nah, itu identifikasi lintasan rute. Setelah diidentifikasi beberapa rute, kemudian dilakukan kajian termasuk potensi demand-nya, dilakukan selanjutnya analisis dan penentuan lintasan rute terpilih. Jadi inilah kemudian yang menjadi membentuk sebuah satu sistem jaringan trayek angkutan umum. Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi penentuan lintasan rute. Ketika kemudian kita sudah memiliki ancar-ancar rutenya, Anda bayangkan ya, nanti siapa tahu ada di antara Anda yang ingin mengkaji Transmetro Dewata. Anda boleh juga membuat kajian perencanaan pengembangan Transmetro Dewata. Sekarang baru 4 trayek ya. Anda kembangkan lagi sampai ke puluhan atau belasan trayek nantinya. Kemudian Anda akan mengevaluasi rutenya. Coba kira-kira rutenya yang ke arah mana yang belum terlayani. Panjang lintasan rutenya berapa? Route directness-nya, apakah rutenya tidak terlalu berkelak-kelok? Kemudian potensi travel demand yang ada di rute tersebut, kemudahan pencapaian aksesibilitas, apakah masyarakat mudah untuk mencapai titik-titik haltenya, jarak ke rute yang telah ada, seberapa jauh overlapping dan jaraknya ke rute yang sudah ada, konektivitas dengan rute lainnya, ketika orang ingin berpindah moda, misalnya rutenya ditetapkan arah utara selatan, ketika orang ingin menuju ke arah timur barat, bagaimana konektivitas dengan rute lainnya. Kondisi dan karakteristik lalu lintas juga sepanjang lintasan rute. Bagaimana kondisi karakteristik lalu lintasnya? Apakah terjadi kemacetan yang parah? Apakah terjadi hambatan samping yang tinggi? Dan sebagainya. Termasuk juga karakteristik lintasan rute ini adalah tata guna lahan di sepanjang rute tersebut. Suatu rute secara geografis mempunyai wilayah pelayanan tertentu yang secara periodik memberikan pelayanan kepada calon penumpangnya.
Satu rute akan melayani calon penumpang yang mempunyai asal tujuan berbeda-beda. Nah, ini yang menyulitkan ya. Menyulitkan ketika kita merencanakan rute. Karena asal tujuan penumpang ini berbeda-beda. Jarak perjalanannya juga berbeda-beda. Itu sebabnya antara lain kenapa rute Transarbagita trayek Batu Bulan Nusa Dua tidak terlalu bisa menarik penumpang. Karena memang asal tujuan penumpang itu berbeda-beda. Bisa jadi memang tujuannya ke Nusa Dua, tapi tinggalnya di Denpasar Barat. Sehingga mereka agak sulit harus ke Denpasar Timur dulu untuk mencari rutenya Transarbagita. Suatu rute juga harus melayani penumpang yang punya karakteristik sosial ekonomi berbeda dan karakteristik aktivitas yang berbeda juga. Jadi nanti penumpang ini beraneka ragam ya, status sosial ekonominya, ada yang pendapatan rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kemudian karakteristik aktivitasnya, pekerjaannya juga berbeda-beda, ada pelajar, ada pedagang, ada pegawai, dan sebagainya. Ada dua kelompok masyarakat yang dilayani, yang ini juga kita harus perlu pahami ya. Ada yang namanya kelompok choice. Kelompok choice ini adalah kelompok orang yang mempunyai pilihan antara menggunakan angkutan umum atau kendaraan pribadi. Artinya dia sudah memiliki kendaraan pribadi di rumahnya, sehingga dia punya pilihan mau naik kendaraan pribadi atau angkutan umum. Yang kedua adalah kelompok kaptif. Jadi kelompok ini tidak memiliki pilihan karena misalnya ekonominya tidak mencukupi untuk memiliki kendaraan pribadi atau hanya memiliki satu kendaraan sudah dibawa sama si ayah misalnya, sehingga si ibu kemudian anaknya tidak punya pilihan. Nah, pilihannya hanya menggunakan angkutan umum. Itu adalah kelompok kaptif. Ditinjau dari karakteristik aktivitasnya, maka sistem rute angkutan umum harus melayani kebutuhan mobilitas penumpang yang bervariasi. Nah, ini juga masalah ya. Jadi tingkat pergerakan penumpang itu dari waktu ke waktu bervariasi. Walaupun umumnya itu terjadi jam puncak pagi, kemudian jam puncak sore. Nah, walaupun demand itu nantinya bervariasi dari waktu ke waktu, jadi ada saatnya jam off peak, ada saatnya peak, rute ini tidak boleh berubah-ubah, jadi karena akan membuat bingung penumpang, makanya disebut trayek tetap dan teratur. Rutenya tidak boleh berubah walaupun penumpangnya sedikit. Jangan sampai hari ini penumpangnya di sana banyak, rutenya ke arah kanan. Besok yang ke kiri banyak, rutenya ke arah kiri. Jadi tidak boleh ada perubahan rute. Hal yang mungkin adalah dengan tetap menggunakan lokasi rute yang sama, melakukan pengaturan frekuensi berbeda dari waktu ke waktu. Jadi frekuensinya yang kita kendalikan. Jadi misalnya Transarbagita kalau jam puncaknya itu pagi dan sore hari, berarti frekuensinya diperbanyak pagi dan sore hari. Siang hari ketika dia penumpangnya sedikit, frekuensinya bisa dikurangi. Klasifikasi rute berdasarkan tipe pelayanan, kemudian ada rute tetap. Jadi angkutan umum hanya bisa beroperasi pada rute yang telah ditentukan. Ada juga rute tetap dengan deviasi tertentu. Jadi angkutan umum diberikan kebebasan melakukan deviasi. Deviasi ini maksudnya perpindahan rute ya. Jadi dibolehkan pindah rute untuk alasan khusus. Misalnya menaikkan menurunkan sekelompok calon penumpang karena alasan fisik ataupun karena alasan usia. Rute dengan batasan koridor. Jadi angkutan umum diizinkan melakukan deviasi atau perpindahan dari rute yang telah ditentukan dengan batasan-batasan koridor. Jadi boleh pindah rute sepanjang tidak melewati batas koridor yang ditentukan. Rute dengan deviasi penuh, demand responsive routing. Jadi angkutan umum ini bebas sepenuhnya bergerak tanpa ada batasan koridor. Akan tetapi memiliki rute awal dan akhir yang sama. Jadi ini contohnya adalah taksi. Jadi mereka bebas, tidak ada batasan koridornya. Berikutnya adalah klasifikasi rute berdasarkan struktur jaringan.
Nah, ini yang saya sampaikan di sini adalah kondisi ideal ya berdasarkan apa literatur yang ada di negara barat. Tentu nanti di setiap kota akan disesuaikan lagi kebutuhannya. Secara umum ada yang istilahnya trunk route. Jadi trunk route ini dengan rute dengan beban yang paling tinggi ya. Misalnya adalah pergerakan-pergerakan di jalan arteri. Karena tingkat demand yang dilayani itu sangat tinggi, baik jam sibuk maupun di luar jam sibuk sepanjang hari. Itu namanya trunk route. Nah, ini kita identifikasi kira-kira koridor mana di kota Denpasar ataukah di Liasar Bagita yang memiliki beban pelayanan yang tinggi. Kalau kita lihat misalnya sepanjang jalan uh, Gatot Subroto, sepanjang jalan Bypass Ngurah Rai, sepanjang jalan Teku Umar, kemudian sepanjang jalan Imam Bonjol, itu kesibukannya sangat tinggi. Sehingga di rute-rute tersebut bisa juga menjadi trunk route. Principal route memiliki karakteristik hampir sama dengan trunk route, hanya waktu operasinya tidak sampai larut malam, sampai jam 8 atau 10 malam. Secondary road rute yang beroperasi kurang dari 15 jam per hari. Jadi mungkin penumpangnya belum terlalu tinggi. Rute angkutan umum beroperasi 15 jam per hari. Selama 7 hari per minggu, bebannya lebih rendah dari trunk route maupun principal road. Kemudian ada branch road. Rute ini menghubungkan trunk road atau principal road dengan daerah-daerah pusat aktivitas lain seperti subkota atau pusat perkotaan lain. Ada local road, rutenya melayani satu daerah tertentu yang relatif kecil. Kemudian ada feeder road, merupakan local route atau rute lokal khusus melayani daerah tertentu. Misalnya melayani ke trunk route, principal route, maupun secondary route. Double feeder route sama seperti feeder route tapi melayani dua trunk route sekaligus. Jadi feeder ini intinya feeder atau pengumpan itu adalah untuk mengantarkan masyarakat dari lokasi tempat tinggalnya menuju ke jalur angkutan umum yang utama, ke trunk route-nya. Itu namanya feeder ya. Jadi beda nanti perencanaan angkot di Kota Denpasar dengan perencanaan feeder angkutan pengumpan Kota Denpasar itu berbeda ya sistem perencanaannya. Trayek langsung atau trunk route jadi tipe beban pelayanan yang paling tinggi karena tingkat demand yang dilayaninya juga sangat tinggi, baik kondisi jam sibuk maupun di luar jam sibuk. Pada tipe rute trunk route ini karena beban lalu lintasnya tinggi, itu pelayanannya sepanjang hari dari pagi sampai malam. Jadi bahkan pelayanan juga bisa sampai larut malam dan 24 jam. Rute trunk route ini melayani koridor utama jalan-jalan arteri, di mana kiri kanannya ada pusat-pusat kegiatan. Kemudian tingkat demand-nya tinggi, selain bus reguler juga bisa dioperasikan bus patas dengan perhentian yang terbatas. Trunk route ini biasanya melayani koridor subkota, daerah pinggir kota dengan pusat kota, jadi mengkoneksikan antara pusat kota dengan daerah pinggiran kota. Karakteristik operasional rute ini frekuensi yang tinggi, jenis kendaraannya besar, bisa menggunakan bus tingkat ataupun bus gandeng. Jadi bus tingkat itu dulu ya sudah pernah ada ya zaman Belanda dulu di Jakarta itu sudah menggunakan bus tingkat seperti ini. Kemudian sekarang akhirnya sudah tidak beroperasi lagi, sekarang kembali lagi beroperasi ya. Jadi ada juga istilahnya articulated bus ya, jadi bus gandeng. Sekarang Transjakarta juga sudah mulai ada bus gandengnya. Selanjutnya turun dari trunk route adalah principal route. Karakteristik pelayanannya sebenarnya hampir sama, hanya saja karena penumpangnya lebih rendah, umumnya beroperasinya hanya sampai jam 8 atau 10 malam, jadi tidak 24 jam. Pengoperasian rute dilakukan juga sama ya 7 hari dalam seminggu.
Kemudian hampir sama juga dengan terang road, untuk rute tipe ini dimungkinkan dioperasikan bus patas. Jadi bus patas ini maksudnya bus dengan perhentian yang terbatas ya. Jadi dia hanya boleh berhenti di tempat tertentu yang telah ditetapkan. Principal road ini biasanya melayani jalan dengan koridor utama dengan beban yang lebih rendah dari terang road. Prinsipnya sama dengan terang road, melayani biasanya koridor subkota di daerah pinggir menghubungkan ke pusat kota. Karakteristik operasionalnya ditandai dengan frekuensi yang cukup tinggi dan jenis kendaraan yang besar. Jadi ini kira-kira contoh dari principal road. Secondary road ini dioperasikan kurang dari 15 jam. Jadi misalnya karena penumpangnya tidak terlalu tinggi, sehingga dilayani jam 6 sampai jam 8 malam saja. Ditinjau dari tingkat demand yang harus dilayani, maka rute ini mempunyai beban yang lebih rendah dibandingkan trunk road maupun principal road, biasanya melayani koridor dari daerah permukiman ke daerah pusat-pusat kota. Nah, karena tingkat demand yang dilayani relatif rendah, maka rute ini biasanya dioperasikan dengan kendaraan tidak terlalu besar, frekuensinya juga tidak terlalu tinggi. Tipe bus yang sering digunakan pada rute tipe ini adalah bus standar dengan kapasitas 40 orang per unit kendaraan. Sebenarnya ada trayek cabang atau branch route, jadi merupakan rute yang berfungsi menghubungkan trayek langsung trunk road, trayek utama principal road, dan daerah-daerah pusat aktivitas lainnya, seperti subkota ataupun pusat pertokoan dan lain-lain. Tingkat demand-nya ini tidak begitu besar, maka rute tipe ini frekuensi yang diberikan juga tidak tinggi. Kendaraannya juga tidak begitu besar. Jenis kendaraan yang melayani tipe ini biasanya menggunakan Midbus ya, dengan Isuzu Elf misalnya. Kapasitas sekitar 18 penumpang per unit kendaraannya. Kemudian trayek lanting atau local route melayani satu daerah yang luasnya relatif kecil, kemudian dihubungkan dengan rute lain dengan klasifikasi yang lebih tinggi. Rute ini merupakan penghubung antara daerah permukiman dengan rute yang lebih besar. Rute tipe ini melayani daerah kota secara melingkar, bukan secara radial. Rute tipe ini akan berpotongan dengan jenis trunk road maupun principal road. Rute ini biasanya melewati jalan kota yang punya kelas jalan kolektor ataupun jalan lokal. Karena karakteristik dari demand-nya adalah relatif rendah, tidak terlalu banyak variasi waktu, maka rute tipe ini kendaraan yang dioperasikan umumnya relatif kecil dengan frekuensi tidak terlalu tinggi. Pengumpan atau feeder. Feeder ini merupakan local route khusus melayani daerah tertentu dengan trunk road, principal road, secondary road. Dengan demikian, pada titik pertemuan antara rute tipe ini dengan rute lainnya yang cukup besar, disediakan prasarana khusus ya, titik transfer point, apakah nanti berupa shelter, apakah berupa terminal, dan sebagainya. Nah, ini ya, pengangkutan pengumpan yang dipergunakan biasanya adalah menggunakan angkot kecil ini. Ya, baik, saya kira demikian ya materi kuliah untuk sistem jaringan angkutan umum. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.